Hello YouTube, it's your boy from Kesempatan Kedua. Kali ini akan membahas film yang ditulis dan digarap oleh Ritesh Batra, yaitu film yang berjudul The Lunchbox. Film yang dirilis tahun 2013 ini akan bercerita tentang bekal makan siang yang tertukar, namun kemudian bukan hanya berisikan makanan saja, melainkan juga terdapat surat cinta di dalamnya. Film The Lunchbox ini diperankan oleh Irfan Khan, Nimrat Kaur, dan juga Nazawuddin Siddiqui. Baik, tanpa kekanita itu, di pagi yang cerah, seorang ibu mewanti-wanti anaknya yang hendak berangkat ke sekolah untuk tidak bermain di luar ruangan, karena cuaca saat itu tidaklah menentu. Wanita itu bernama Ila, seorang ibu muda, anak satu yang kini hubungannya dengan suami sedang tidak baik-baik saja. Ila mencoba memperbaiki hubungannya yang sedang renggang itu, dengan membuat menu makan siang untuk suaminya lebih menarik dan enak, yang dibantu oleh Anti, yang tinggal di atas apartemennya. Makan siang yang Ila siapkan itu diantar menggunakan sistem dabawalas, yaitu akan ada petugas yang mengambil makanan dari rumah atau restoran untuk diantar kepada orang-orang yang bekerja. Di sebuah kantor, Fernandes yang sudah bekerja selama 30 tahun mengajukan diri untuk pensiun. Pak Srof yang merupakan pimpinannya meminta Fernandes untuk mengajari Syekh terlebih dahulu sebelum ia resign. Syekh sendiri sebenarnya pernah bekerja di bidang yang sama di Arab Saudi. Namun ia perlu bimbingan Fernandes untuk bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan tempat kerja barunya itu. Kala itu yang sudah masuk jam makan siang, Fernandes menyuruh Syekh untuk menemuinya lagi setelah jam makan siang. Mendapati menu makan siangnya berbeda dengan hari-hari biasanya, Fernandes agak kaget karena menunya kala itu sangat lezat dan enak. Ia pun memakannya dengan lahap. Kurir dabawalas itu membawa kembali rantang makanan yang sudah kosong untuk diantar kembali ke rumah masing-masing. Ketika sampai di apartemennya, Ila bergegas mengambil rantang makanannya itu. Ia gembira melihat lauk pauk yang sudah ia buat habis tak tersisa. Ia langsung mengabarkannya kepada Anti yang sebelumnya turut membantunya memasak. Ila berdandan untuk menyambut suaminya pulang dari bekerja. Namun suaminya, yaitu Rajiv, terlalu cuek dan tak mengubris keramahan istrinya itu. Ila menanyainya tentang masakannya hari itu. Rajiv mengatakan bahwa kembang kolnya sangat enak. Ila yang merasa tidak memasak kembang kol, langsung sadar bahwa masakannya yang ia buat itu salah kirim. Di lain sisi, Syekh yang tak kunjung datang membuat Fernandes memutuskan untuk pulang, karena Syekh sudah membuatnya menunggu cukup lama. Di perjalanan pulang, Fernandes menyempatkan diri untuk mampir ke restoran langganannya. Ia mengatakan bahwa ia akan pensiun dan untuk jatah makan siangnya akan ia bayar di akhir bulan. Ia juga mengapresiasi masakan mereka yang dikirim untuknya hari itu. Sesampainya di rumah, Fernandes mendapati beberapa anak kecil yang berusaha masuk ke dalam halaman rumahnya. Mereka ini ingin mengambil bola mereka yang masuk ke sana. Keberadaan mereka jelas membuat Fernandes merasa tak nyaman. Anak-anak itu pun mungkin juga sudah paham dengan sikap Fernandes yang kaku dan membosankan. Oleh karenanya, dengan cemas, mereka meminta Fernandes untuk mengambilkan bola untuk mereka. Bisa dibilang, kehidupan Fernandes ini cukup menyedihkan. Pasalnya, setelah istrinya meninggal, ia hanya tinggal sendirian. Itu mengapa, setiap kali ia melihat kemesraan sebuah keluarga, Fernandes dibuatnya merindu akan kebersamaannya dulu dengan almarhum sang istri. Kehilangan pasangan bagi Fernandes mungkin adalah bencana yang hanya akan membuat hidupnya sepi, kosong, dan kering. Namun berbanding terbalik dengan keadaan Ila, ia memang masih memiliki pasangan, tapi kehangatannya barangkali sudah lama tak lagi bersamanya. Kini satu-satunya orang yang biasa ia jadikan sebagai tempat keluh kesahnya adalah Anti. Malam itu ia bercerita bahwa masakannya yang ia buat untuk suaminya ternyata salah kirim, namun rantangnya pulang dalam keadaan kosong. Syekh kembali menemui Fernandes. Mereka sempat menyalahkan satu sama lain atas kejadian kemarin. Saat itu, Fernandes kembali berjanji untuk mengajarinya setelah jam makan siang.
Kali ini Fernandes bukan hanya mendapatkan menu makan siangnya yang berbeda, tapi ia juga mendapat sepucuk surat di dalamnya. Surat itu Ila buat atas saran Anti sebagai ucapan terima kasih kepada Fernandes yang sudah memakan habis masakannya, dan itu membuat Ila senang. Sebenarnya berbagai cara telah diupayakan oleh Sheikh agar Fernandes mengajarinya tentang pekerjaannya itu, sampai di mana Sheikh ini merayu Fernandes dengan memuji masakan istrinya yang terlihat enak dan aromanya yang sedap. Ia belum tahu kalau istri Fernandes sudah lama meninggal, dan itu membuatnya canggung untuk meneruskan obrolannya saat itu. Kemudian rantang itu kembali pulang dengan keadaan kosong. Namun Fernandes meninggalkan sepucuk surat di dalamnya. Ia mengatakan bahwa masakan Ila hari ini begitu asin. Hal itu membuat Anti marah karena Fernandes menghabiskan seluruh masakan Ila, namun juga mengomentarinya. Bahkan Fernandes sama sekali tidak berterima kasih untuk masakan yang ia sudah habiskan itu. Anti tersulut emosi, lalu menyuruh Ila untuk kembali mengirimi Fernandes makanan, tapi kali ini dengan masakan yang pedas. Keesokan harinya, Fernandes terlihat tidak sabar untuk membuka rantang makan siangnya itu. Bahkan ia sampai pergi ke kantin dulu sebelum jam makan siang tiba. Kali ini ia tak menemukan surat di sana. Hanya saja ia mendapati makan siangnya itu terasa begitu pedas, sampai membuatnya harus membeli beberapa pisang untuk menghilangkan pedas di mulutnya. Rantang itu kembali pulang bersama surat balasan dari Fernandes. Ia mengatakan bahwa masakan Ila hari ini tidak lagi keasinan, hanya saja sedikit pedas. Ia menyarankan Ila untuk memberinya makanan penutup, seperti pisang, agar bisa menghilangkan sisa pedas di mulutnya. Selain cocok, pisang juga relatif lebih murah. Ila dibuatnya heran dengan siapa sebenarnya yang sedang ia ajak komunikasi saat ini. Meskipun begitu, Ila mulai terbuka dengan Fernandes. Ia menceritakan bagaimana kehidupannya berlalu, tentang suaminya yang jarang memberikan sapaan atau sekedar guyonan mesra. Juga tentang Anti Despande yang selalu menemaninya memasak. Barangkali suami Ila hampir seperti suami Anti yang sudah 15 tahun lamanya terbaring koma di tempat tidurnya. Rajiv mungkin saja sehat dan baik-baik saja, tapi Ila tak lagi merasakan keberadaannya itu. Fernandes membalas surat Ila. Ia mengatakan bahwa zaman sudah banyak berubah. Kini hidup itu sangat menyibukkan seiring populasi penduduk yang semakin meningkat. Dulu untuk duduk di bus atau kereta api, kita bisa duduk di mana saja. Tapi sekarang, keadaan sudah mengharuskan untuk berdiri. Bukan itu saja, bahkan untuk memesan sebidang tanah sebagai tanah pemakaman, sekarang sudah begitu sulit. Fernandes hanya ingin Ila sedikit lebih mengerti dan memaklumi suaminya. Ila juga bisa memperbaiki rumah tangganya itu dengan mencoba memiliki anak lagi. Saran Fernandes itu Ila coba, namun sayangnya Rajiv menolak. Ia malah mengalihkan pembicaraan mengenai menu makan siangnya yang selalu kembang kol. Rajiv meminta Ila untuk tidak membuat kembang kol lagi, karena itu membuat Rajiv sering kentut. Keesokan harinya, ketika Fernandes dalam perjalanan menuju kantor, ia mendapati kabar ada seorang wanita dan anaknya telah melakukan bunuh diri dengan loncat dari atas gedung. Hal itu membuat Fernandes cemas. Ia takut jika wanita itu adalah Ila. Kekhawatiran Fernandes ini tentu membuatnya tak fokus bekerja. Ia ingin cepat-cepat memastikan kebenarannya. Dan setelah rantang makan siang datang, ia lega bahwa wanita yang bunuh diri tadi pagi bukanlah Ila. Di jam makan siang, Fernandes mencoba membaca surat dari Ila. Namun Sheikh mendatanginya. Ia menagih janji Fernandes yang akan mengajarinya tentang pekerjaannya itu. Fernandes kembali menyuruh Sheikh untuk datang lagi nanti. Sheikh yang sudah muak berpamitan untuk angkat kaki dari kantor itu. Lalu Fernandes luluh dan langsung memberinya tugas untuk menyelesaikan berkas-berkas yang ada di mejanya. Sheikh senang dengan hal itu. Ia tak henti-henti mengucapkan terima kasih. Kemudian, Fernandes melanjutkan pembacaan surat Ila yang sebelumnya sempat terpotong. Ila bercerita bahwa ia mendengar dari radio kabar tentang wanita dan anaknya yang meloncat dari gedung. Mungkin banyak hal yang telah dilewati.
sehingga wanita itu memutuskan untuk bunuh diri, karena untuk melompat dari gedung tentu membutuhkan keberanian. Fernandes membalasnya bahwa tidak selalu semuanya itu tampak buruk seperti luarnya, karena Fernandes pernah salah paham. Dulu ia pernah merasa dilecehkan pada saat ia naik angkutan umum. Padahal itu terjadi karena keadaan yang berdesakan, sehingga ia merasa seakan-akan ada yang menyentuh bagian bawahnya. Di lain sisi, hubungan Fernandes dan Saih semakin dekat dan akrab. Sebenarnya, Fernandes tidaklah semembosankan itu. Ia juga bisa bercanda, ya walaupun dengan ekspresi datar. Pada hari itu, mereka saling bercerita satu sama lain. Saih bercerita sembari mempersiapkan sayur yang akan ia masak di rumahnya. Ia bercerita tentang dirinya yang sudah menjajali berbagai pekerjaan. Bersamaan dengan itu, ia juga sering berpindah-pindah tempat tinggal karena pekerjaannya itu, hingga akhirnya ia menetap di sana setelah bertemu dengan Mahirunisa, pacar Saih yang akan segera ia lamar. Saih menawari Fernandes untuk mampir ke rumahnya. Fernandes menolak, ia berjanji akan berkunjung namun di lain waktu. Keesokan harinya, Ila menceritakan suaminya yang kemarin telat pulang. Ia juga bercerita bahwa Ila menemukan buku resep masakan neneknya. Itu mengapa Ila membuatkan makan siang untuk Fernandes dengan resep dari neneknya itu. Kemudian, Saih mendatangi Fernandes yang tengah makan siang. Ia membawakan pisang untuknya. Fernandes pun menawarinya untuk makan bersama. Saih takjub karena makanan itu begitu enak dan lezat. Ia bertanya dari mana Fernandes mendapatkannya. Fernandes menjawab bahwa ia mendapatkan makanan itu dari restoran yang tidak jauh dengan rumahnya. Namun saat Saih berniat untuk memesannya juga, Fernandes langsung mengatakan bahwa restoran itu akan tutup. Fernandes membalas surat Ila. Ia salut dengan resep masakan nenek Ila. Itu lebih enak dari makanan kesukaannya, yaitu terong. Ia juga bercerita bahwa kemarin ia sengaja menonton semua acara TV yang dulu istrinya rekam. Ia baru menyadari bahwa itu yang sebenarnya selama ini ia cari. Fernandes menyesal karena dulu ia melewatkan begitu saja momen itu. Ia malah memilih ke teras rumahnya untuk memperbaiki sepeda atau sekedar merokok. Namun ia dapat melihat bias wajah istrinya dari jendela. Mungkin itu akan menjadi sesal yang sesak bagi Fernandes, karena kini ia telah kehilangan momen itu. Keesokan harinya, Saih kembali membawakan beberapa buah untuk Fernandes. Mau tidak mau, Fernandes berbagi makan siangnya dengan Saih. Tanpa disengaja, Saih menemukan surat Ila. Ia mengatakan bahwa sekarang sudah zamannya email, dan itu lebih baik dari sekedar surat. Lalu secara diam-diam, Fernandes membaca surat Ila di waktu jam kerja. Ila bercerita bahwa ibunya suka menonton siaran lama, sedangkan Ila ketika ia masih kecil juga suka menonton siaran TV selama berjam-jam. Ila juga bercerita tentang ayahnya yang mengalami sakit kanker paru-paru karena kebiasaannya yang merokok. Oleh karena itu, Ila menyarankan kepada Fernandes untuk tidak merokok, karena nyawa perokok akan berkurang 5 menit setiap kali ia merokok. Dan Fernandes pun mencoba saran dari Ila. Keesokannya, setelah Fernandes menyebutkan bahwa makanan kesukaannya adalah terong, hari itu Ila memasak terong untuknya. Kemudian, Ila membawa Yasvi untuk menjenguk kakeknya, yang kini mendapatkan perawatan baru. Keuangan ibu Ila kini sedang tidak baik. Ia sampai harus menjual TV untuk memenuhi kebutuhannya. Ila akan meminta bantuan kepada Rajif, namun ibunya melarang. Lalu, ibu Ila memilih untuk meminjam uang untuk keperluan bulan ini dan untuk perawatan baru suaminya. Kemudian, datanglah petugas Dabawalas, membawa kembali rantang Ila. Ia bergegas untuk membaca surat dari Fernandes. Fernandes bercerita bahwa kemarin ia berjalan-jalan di stasiun bersama Saih. Ia mendapati seorang pelukis jalanan yang memiliki banyak lukisan. Dan terdapat satu lukisan yang menurut Fernandes ada dirinya di lukisan itu. Fernandes membelinya, lalu ia pulang menggunakan bajai, melihat ke sekeliling jalan, dan ia menyadari bahwa banyak bangunan di masa kecilnya yang kini sudah tidak ada.
Fernandes mengatakan bahwa kita akan melupakan sesuatu jika kita tak menceritakan apapun tentangnya. Setelah membaca kalimat itu, Ila langsung mendatangi Yasvi yang sedang bermain dengan bonekanya. Ila menceritakan pada Yasvi bagaimana permainannya dulu saat ia masih kecil. Hari berlalu, Fernandes membuka rantang makan siangnya. Sebelum ia membaca surat dari Ila, ia memastikan bahwa Saih tidak ada di sekitarnya. Ila bercerita tentang kecurigaannya bahwa Rajiv tengah memiliki hubungan gelap. Ila berniat untuk membuntuti suaminya itu, tapi Ila takut. Ia berencana untuk meninggalkan Rajiv dan pergi ke Bhutan bersama Yasvi. Mengetahui hal itu, Fernandes gelisah, karena jika Ila benar-benar pindah ke Bhutan, maka Fernandes tak akan pernah menerima masakan atau surat dari Ila lagi. Fernandes membalas surat Ila. Ia menawarinya untuk pergi ke Bhutan bersamanya. Fernandes yang tak pandai menyembunyikan kebahagiaannya itu disadari oleh Saih. Fernandes mengatakan bahwa ia tak jadi pindah ke Nasih, melainkan akan pindah ke Bhutan. Saih memberitahunya bahwa biaya hidup di Bhutan relatif lebih murah. Keesokannya, Fernandes mendapat balasan dari Ila. Ia mengatakan bahwa bagaimana Ila bisa menerima tawaran dari Fernandes jika sampai sekarang Ila tidak tahu dengan siapa ia bertukar surat selama ini. Lewat surat yang ia kirimkan, Fernandes memperkenalkan dirinya. Ila kembali mengirimi Fernandes surat, tapi ada beberapa kalimat yang ia hapus karena ia akan mengatakannya secara langsung. Ila mengajak Fernandes untuk bertemu di Cafe Cooler yang terletak di Matunga, esok hari jam 1 siang. Belum sempat memakan masakan Ila, Fernandes dipanggil untuk menemui Pak Srof di ruangannya. Pak Srof marah karena semua laporan tagihan yang ia bawa pada saat rapat di kantor akuntansi hanya terdapat nama Saih. Itu membuat Pak Srof malu. Melihat kinerja Saih yang begitu buruk, akhirnya Pak Srof mengusirnya. Namun karena Fernandes terus-terusan membela dan mengakui bahwa ia yang membuat laporan itu, akhirnya Saih tidak jadi dipecat. Kejadian itu membuat Fernandes begitu marah dan kesal. Pasalnya, dulu Pak Srof memperkenalkan Saih kepadanya bahwa Saih sebelumnya pernah kerja di bidang yang sama di Arab Saudi. Namun itu semua hanya akal-akalan Saih agar ia diterima bekerja di kantor itu. Dan yang mengecewakannya lagi adalah Saih memotong sayur di atas berkas-berkas kantor. Meskipun begitu, Saih mencoba menenangkan Fernandes dengan mengundangnya untuk makan pasanda di rumah Saih. Fernandes jadi berkunjung ke rumah Saih, dan ia pun benar-benar disuguhi pasanda olehnya. Setelah makan bersama, Saih bercerita kepada Fernandes tentang hubungannya dengan Mahirunisa. Mereka berdua tak direstui oleh ayah Mahirunisa. Itu membuat Mahirunisa kabur dari rumahnya dan tinggal bersama Saih. Sebenarnya, kini ayah Mahirunisa sudah merestui. Hanya saja, Saih bingung karena ia tak memiliki keluarga yang akan datang di pernikahannya itu. Saih meminta Fernandes untuk menjadi walinya di acara pernikahannya nanti. Jika berkenan, Ila juga boleh ikut bersamanya. Dan kabar baiknya, Saih akan mendapatkan skuter dari mertuanya sebagai hadiah atas pekerjaan yang ia dapatkan. Tapi Fernandes mengatakan bahwa ia tidak jadi untuk pensiun. Meskipun begitu, Fernandes akan mengajukan ke atasannya agar Saih dijadikan sebagai asisten Fernandes. Keesokan harinya, sebelum pergi berangkat kerja, Fernandes mencukur jenggotnya karena di hari itu ia akan bertemu dengan Ila. Kemudian di Cafe Cooler, Ila dengan cemas menunggu kedatangan Fernandes. Ia menunggu begitu lama, namun ia harus menyadari bahwa Fernandes tak pernah datang menemuinya. Lalu, keesokan harinya, Fernandes mendapati rantang makan siangnya, kosong tanpa makanan ataupun surat dari Ila. Fernandes mengirimi Ila surat. Ia merasa pantas diperlakukan seperti itu, karena Fernandes telah membuatnya kecewa dengan tidak datang menemui Ila di Cafe Cooler. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Fernandes datang ke kafe itu. Ia memperhatikan Ila dari kejauhan. Fernandes menyadari satu hal, bahwa ia semakin tua, sedangkan Ila adalah wanita cantik yang masih muda, sehingga ia mengurungkan niatnya untuk menemui Ila. Bahkan,
Fernandes yang sudah berencana untuk tidak pensiun terlebih dahulu kembali mantap memutuskan untuk pensiun. Akhirnya, Fernandes datang ke pernikahan Saih untuk menjadi walinya, dan ia datang sendirian. Saih benar-benar mendapatkan skuter dari mertuanya, dan setelah itu, Fernandes pamit. Ia sudah yakin akan resign dari perusahaannya, dan akan pindah ke Nasih. Kala itu, ia pun terlihat kembali merokok. Kemudian, datanglah kabar bahwa ayah Ila meninggal. Ia bergegas pergi ke rumah ibunya. Di sana, ia menenangkan ibunya yang sedang berduka. Setelah itu, Ila sempat berdebat dengan kurir Dabawalas. Ia mengatakan bahwa makanannya itu salah kirim. Pihak Dabawalas tak bisa terima dengan tuduhan itu, karena sistem Dabawalas ini sudah diakui keakuratannya oleh orang-orang Harvard, bahkan oleh Raja Inggris. Akhirnya, Ila meminta alamat yang biasa kurir Dabawalas mengantar masakan Ila. Bersama Yasvi, Ila akan menemui Fernandes di kantornya. Namun sayangnya, Ila tak mendapatinya di sana. Ia hanya bertemu dengan Saih, karena Fernandes telah pergi menuju Nasih. Lalu, Saih mengantar Ila mencari taksi untuk ia pulang. Saih sudah bisa mengenali bahwa wanita ini adalah Ila, sosok di balik pengirim rantang yang berisikan makanan dan juga surat untuk Fernandes. Kala itu Fernandes yang sudah berada di kereta tujuan Nasih, ia dibuat gelisah dengan keputusannya sendiri. Ia bimbang saat itu, tapi akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk pindah ke Nasih, dan ia kembali pulang. Berkumpul dengan keluarga mungkin saja hanya sekedar hal sederhana, namun tak semua orang bisa mendapatkannya. Itu yang dirasakan oleh Fernandes saat ini. Mungkin ia gagal melakukan hal itu di keluarganya dulu, tapi kali ini ia akan mencoba menjadi lebih baik lagi bersama Ila. Di samping itu, Ila sudah mempersiapkan keberangkatannya bersama Yasvi menuju Butan. Ia menjual beberapa perhiasan untuk ongkos perjalanannya itu, dan Ila sengaja mengirimi Fernandes surat tentang keputusannya ini. Lalu, terlihat Fernandes tengah mencari informasi, dan ia pun pergi menyusul Ila. Mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menunggu konten-konten dari Kesepakan Kedua, dan jika kau tak menemukan aku di hatimu, temui aku di notifikasimu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.